Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ading Pramadi, MS, dan Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Metode Praktikum dengan Model Eksempel Non-Eksempel terhadap Keterampilan Berpikir Kritis pada Materi Uji Zat Makanan. Penelitian kuasi eksperimental pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Banjar. Untuk mengefektifkan waktu, dipersilakan kepada teman-teman serta ibu dan bapak untuk menyimak pemaparan dari saya. Latar belakang. Yang pertama, kegiatan praktikum merupakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa mendapat pengalaman langsung yang lebih bermakna, karena siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Kegiatan praktikum menerapkan metode ilmiah dalam pembelajaran biologi. Pentingnya menggunakan kegiatan praktikum karena banyaknya konsep abstrak dalam biologi yang harus dimengerti sehingga pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas. Biologi merupakan ilmu pengetahuan tentang suatu hal yang hidup, oleh karena itu, di dalamnya tersusun atas banyak teori-teori tentang kehidupan. Maka diadakan kegiatan praktikum yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran teori tersebut. Yang ketiga, hasil dari kegiatan praktikum terkadang masih kurang dimengerti oleh siswa. Maka dari itu, akan diuji cobakan kolaborasi antara metode praktikum dengan model pembelajaran eksempel non-eksempel. Menurut Susanti, tahun 2014 halaman 124, model eksempel non-eksempel adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, melalui gambar, siswa dapat terdorong untuk melatih diri dalam mengembangkan pola pikirnya. Melalui penerapan gambar dalam pembelajaran diharapkan dapat bermanfaat secara fungsional bagi semua siswa dan siswa juga diharapkan aktif termotivasi untuk belajar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana keterlaksanaan pembelajaran praktikum uji zat makanan dengan dan tanpa model eksempel non-eksempel. Yang kedua, bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran praktikum uji zat makanan dengan dan tanpa model eksempel non-eksempel. Yang ketiga, bagaimana pengaruh metode praktikum dengan model eksempel non-eksempel terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi uji zat makanan. Yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran praktikum uji zat makanan dengan dan tanpa model eksempel non-eksempel. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: yang pertama, mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran praktikum uji zat makanan dengan dan tanpa model eksempel non-eksempel. Yang kedua, menganalisis keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran praktikum uji zat makanan dengan dan tanpa model eksempel non-eksempel. Yang ketiga, menganalisis pengaruh metode praktikum dengan model eksempel non-eksempel terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi uji zat makanan. Yang keempat, mendeskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran praktikum uji zat makanan dengan dan tanpa model eksempel non-eksempel. Lalu, manfaat bagi penulis. Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian yaitu: bagi guru, hasil penelitian dapat menambah wawasan guru serta menjadi alternatif guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih kreatif dan menyenangkan melalui model pembelajaran eksempel non-eksempel. Bagi siswa, hasil penelitian dapat memberikan pengalaman belajar baru yang berbeda dan lebih menyenangkan dengan memanfaatkan media gambar sebagai media pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Bagi peneliti, menganalisis pengaruh metode praktikum dengan model pembelajaran eksempel non-eksempel terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, serta dengan harapan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
Agar masalah yang diteliti dalam penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, materi praktikum uji makanan dalam penelitian ini yaitu uji amilum, uji glukosa, uji protein, dan uji lemak. Bahan makanan yang digunakan untuk uji makanan berupa santan kelapa, singkong, tempe, tepung kanji, pisang, putih telur, dan kuning telur. Yang kedua, model pembelajaran eksempel non-eksempel ini diaplikasikan dalam rangkaian metode praktikum. Yang ketiga, indikator yang digunakan untuk keterampilan berpikir kritis siswa adalah 12 indikator menurut ENMIS tahun 1985 halaman 14. Tetapi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada 5 indikator saja, yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut, serta strategi dan taktik. Untuk memperjelas masalah penelitian ini, berikut penjelasan definisi dari beberapa istilah tertentu. Yang pertama, metode praktikum adalah metode pelajaran yang bertujuan untuk meneliti suatu hal dengan mengikuti prosedur tertentu, hingga menghasilkan data yang realistis. Dalam penelitian ini, praktikum dilaksanakan di dalam laboratorium dengan mengamati perubahan warna yang terjadi berasal dari larutan tertentu yang diteteskan ke makanan yang sudah dibawa. Yang kedua, model eksempel non-eksempel adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar yang sesuai dengan kompetensi dasar. Model ini mendukung siswa untuk berpikir kritis karena siswa dapat melatih diri dalam mengembangkan pola pikirnya dan mempermudah untuk membangkitkan imajinasinya serta dapat melatih dan memilih urutan yang logis. Penggunaan gambar pada penelitian ini untuk memacu siswa agar berpikir kritis dan menganalisis gambar tersebut sehingga dapat menambah wawasan siswa. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan apa yang harus dipercaya dan dilakukan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator kemampuan berpikir kritis yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut, serta strategi dan taktik. Yang keempat, uji zat makanan adalah salah satu subbab dari bab makanan dan sistem pencernaan pelajaran biologi di SMA MAN kelas 11 yang membahas fungsi makanan, macam-macam zat pada makanan, dan cara-cara menguji zat makanan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di samping itu ada skema kerangka pemikiran. Nah, berdasarkan kurikulum 2013, materi uji zat makanan merupakan salah satu materi yang harus dikuasai siswa kelas 11. Dalam merancang proses pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar merupakan hal yang harus dikuasai oleh siswa, sesuai dengan kurikulum pada setiap mata pelajaran. Kompetensi inti merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik, baik yang meliputi kompetensi spiritual atau religi, KI 1, sosial KI 2, konsep KI 3, dan aplikasi KI 4, sehingga peserta didik memiliki kualifikasi terhadap kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan tercapai pada tiap tingkatan dan semester. Sedangkan kompetensi dasar materi uji zat makanan terdapat pada KD 4.7, yaitu menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan, dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Nah, lalu adapun langkah-langkah pembelajaran metode praktikum dengan model pembelajaran eksempel non-eksempel sebagai berikut. Yang pertama, guru membentuk kelompok kecil yang heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa. Yang kedua, guru memberikan pretest atau tes awal kepada siswa. Yang ketiga, guru menyiapkan modul untuk bekal siswa praktikum. Modul ini berfungsi agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajari serta mengetahui apa yang harus dipersiapkan. Yang keempat,
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi apa yang diperintahkan di dalam modul tanpa harus diberitahu oleh guru. Yang kelima, setiap kelompok melakukan praktikum. Yang keenam, hasil data dari kegiatan praktikum dianalisis secara bersama-sama, mencari sumber informasi baik dari buku ataupun jurnal untuk ditarik kesimpulan. Yang ketujuh, guru menunjukkan banyak gambar. Yang kedelapan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi dan menganalisis gambar tersebut, serta mengklasifikasikan ke dalam hasil pengamatan praktikum. Yang kesembilan, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang kesepuluh, guru memberikan kesempatan kepada salah seorang siswa untuk memaparkan kesimpulan. Yang kesebelas, guru memberikan post-tes atau tes akhir kepada siswa. Yang kedua belas, guru memberikan perintah untuk membuat laporan praktikum sebagai hasil penilaian akhir pelajaran. Lalu kelebihan model pembelajaran eksempel non-eksempel ini yaitu yang pertama, pembelajaran lebih menarik sebab gambar dapat meningkatkan perhatian anak untuk mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar dari materi yang ada. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya nalar atau pikir siswa sebab ia diperintah guru untuk menganalisis gambar yang ada. Yang keempat, dapat meningkatkan kerjasama antara siswa, sebab siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam menganalisis gambar yang ada. Yang kelima, pembelajaran lebih berkesan sebab siswa dapat secara langsung mengamati gambar yang telah disiapkan oleh guru. Nah, lalu langkah-langkah metode praktikum tanpa model pembelajaran eksempel non-eksempel. Yang pertama, dibentuk kelompok kecil 4-5 orang. Lalu, dilakukan pretest atau tes awal. Yang selanjutnya, disiapkan modul praktikum. Lalu, siswa mencari dan melakukan apa yang diperintahkan oleh modul. Selanjutnya, setiap kelompok melakukan praktikum. Setiap kelompok menganalisis hasil yang diperoleh. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Seorang siswa memaparkan kesimpulan, dilakukan post-tes atau tes terakhir, lalu penilaian akhir berupa laporan praktikum. Sebenarnya, langkah-langkah ini sama dengan metode praktikum dengan model pembelajaran eksempel non-eksempel, tetapi untuk langkah-langkah dalam model pembelajaran eksempel non-eksempelnya ditiadakan karena ini hanya kelas kontrol atau metode praktikum saja tanpa model pembelajaran eksempel non-eksempel. Kekurangan metode praktikum secara umum yaitu yang pertama memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan murah. Yang kedua, setiap praktikum tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena terdapat faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua hal dapat dijadikan materi eksperimen. Yang keempat, sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, fasilitas, peralatan, dan bahan mutakhir. Lalu, indikator kemampuan berpikir kritis yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, membuat inferensi atau menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, mengatur strategi dan taktik, menurut Ennis dalam Costa tahun 1985. Sehingga dibuatlah judul penelitian pengaruh metode praktikum dengan model eksempel non-eksempel terhadap keterampilan berpikir kritis pada materi uji zat makanan. Nah, masuk ke poin hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu metode praktikum dengan model eksempel non-eksempel berpengaruh positif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi uji zat makanan. Sedangkan hipotesis statistiknya yaitu sebagai berikut. H0, mu1 sama dengan mu2,
Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa antara siswa yang menggunakan metode praktikum dengan model pembelajaran eksempel non-eksempel dengan siswa yang menggunakan metode praktikum tanpa model pembelajaran eksempel non-eksempel. Lalu HA μ1 tidak sama dengan μ2. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa antara siswa yang menggunakan metode praktikum dengan model pembelajaran eksempel non-eksempel dengan siswa yang menggunakan metode praktikum tanpa model pembelajaran eksempel non-eksempel. Lalu, hasil penelitian yang relevan, banyak orang-orang yang telah meneliti tentang keberhasilan metode praktikum dan model pembelajaran eksempel non-eksempel. Salah satunya yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasmiati dan kawan-kawan tahun 2017, halaman 21-35 mengemukakan bahwa aktivitas belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 7 ALA pada pembelajaran menggunakan metode praktikum sangat tinggi atau sangat aktif, serta hasil belajarnya pun sangat tinggi yaitu rata-rata 81,38. Sedangkan pada model pembelajaran eksempel non-eksempel, penelitian yang dilakukan oleh Mardika dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 1-10 mengemukakan bahwa deskripsi hasil belajar IPA pada siswa kelompok eksperimen yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran eksempel non-eksempel menunjukkan bahwa sebagian besar skor cenderung tinggi dengan min 21,11. Sedangkan deskripsi hasil belajar IPA pada siswa kelompok kontrol yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional menunjukkan bahwa sebagian besar skor cenderung rendah dengan min 17,35. Lalu masuk ke poin metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen, kelas yang menggunakan metode praktikum dengan model pembelajaran eksempel non-eksempel, dan kelas kontrol, yang hanya menggunakan metode praktikum tanpa menggunakan model pembelajaran eksempel non-eksempel. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pembelajaran menggunakan model eksempel non-eksempel, sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan kedua kelompok tersebut diukur dengan tes awal atau pretest sebelum perlakuan dan tes akhir atau posttest setelah perlakuan. Adapun desain penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jenis dan sumber data. Jenis data penelitian ini yaitu bersifat kuantitatif dan kualitatif, di mana data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka-angka yang bisa diperoleh dari hasil tes, dan data kualitatif, data yang diperoleh dari hasil observasi. Sumber data. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banjar. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 11 semester genap tahun ajaran 2020-2021 SMA Negeri 1 Banjar yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan proses sampling, di mana sampel yang digunakan tidak dipilih secara acak. Penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai sampel, yaitu kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan metode praktikum dengan model pembelajaran eksempel non-eksempel, dan kelas 11 IPA 2 sebagai kelas kontrol yang menggunakan metode praktikum tanpa model pembelajaran eksempel non-eksempel. Waktu penelitian. Waktu dalam penelitian ini pada tahun ajaran 2020-2021 dari mulai bulan Februari sampai Maret 2021. Instrumen penelitian yang pertama adalah lembar observasi. Nah, menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format pengamatan sebagai instrumen pertimbangan yang berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Teknik ini bertujuan untuk fenomena nyata yang terjadi di lokasi penelitian. Yang kedua, tes.
Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, kemampuan, pengetahuan, intelijensi pada individu maupun kelompok. Tes yang dilakukan yaitu tes kemampuan berpikir kritis berupa tes tertulis sebanyak 10 soal ganda dan 5 soal uraian. Tes yang dilakukan adalah pretest dan posttest. Lalu yang ketiga, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dalam arti laporan mengenai pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Jenis kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner terbuka untuk menggali informasi atau data tentang respons siswa terhadap pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu teknik pengumpulan data. Yang pertama, sumber data dari guru dan siswa. Jenis datanya aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran. Teknik pengumpulan data itu berupa observasi, instrumen penelitian, lembar observasi. Yang kedua, sumber data berasal dari siswa. Jenis datanya yaitu kemampuan berpikir kritis siswa, teknik pengumpulan data pretest dan posttest, instrumen penelitian, soal tes. Yang ketiga, sumber datanya dari siswa, jenis datanya yaitu respon siswa terhadap pembelajaran, teknik pengumpulan datanya yaitu respon siswa, dan instrumen penelitiannya berupa angket. Lalu ada analisis instrumen penelitian. Yang pertama itu ada tes. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan validitas. Menurut Anderson, dalam Yuda Negara tahun 2015 halaman 190, sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas suatu instrumen merupakan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur sesuatu yang harus diukur. Untuk mengukur validitas digunakan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar, yaitu. Lalu adapun kriteria validitas dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan reliabilitas. Reliabilitas suatu instrumen adalah keajegan atau kekonsistenan instrumen tersebut bila diberikan pada subjek yang sama, meskipun oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, atau tempat yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama. Dalam penelitian ini digunakan rumus alpha sebagai berikut. Adapun kriteria reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4. Langkah yang ketiga, menentukan daya pembeda. Daya pembeda dari suatu butir soal menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal tersebut membedakan antara siswa yang dapat menjawab soal dengan tepat dan siswa yang tidak dapat menjawab soal tersebut dengan tepat. Untuk mengukur daya beda digunakan rumus sebagai berikut. Adapun klasifikasi daya beda dapat dilihat pada tabel 5. Lalu langkah yang keempat, yaitu menentukan tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran sangat erat kaitannya dengan daya pembeda. Jika soal terlalu sulit atau terlalu mudah, maka daya pembeda soal tersebut menjadi buruk. Akibatnya, butir soal tersebut tidak akan mampu membedakan siswa berdasarkan kemampuannya. Untuk menentukan tingkat kesukaran, digunakan rumus sebagai berikut. Adapun kriteria indeks kesukaran dapat dilihat pada tabel 6. Selanjutnya, poin teknik analisis data. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, menganalisis dari setiap kegiatan dengan menceklis pada kolom ya atau tidak pada setiap tahapan yang dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya yaitu menghitung jumlah skor aktivitas siswa yang telah diperoleh, lalu mengubah skor yang telah diperoleh menjadi nilai persentase dengan menggunakan rumus. Mengubah persentase yang diperoleh ke dalam kriteria penilaian aktivitas siswa dengan kriteria yang dapat dilihat pada tabel 7.
menjawab rumusan masalah nomor 2 dan 3. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 dan 3 dengan cara membandingkan skor peningkatan atau gain keterampilan berpikir kritis yang diperoleh dari data tes awal atau pretest dan tes akhir atau posttest pada masing-masing siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama menghitung endgain. Endgain sama dengan skor posttest dikurangi skor pretest dibagi skor maksimal dikurangi skor pretest. Kategori skor peningkatan atau gain normalisasi menurut Melzer diinterpretasikan dalam tabel 8. Lalu, uji prasyarat. Sebelum melakukan analisis uji perbedaan rata-rata, tentunya perlu dilakukan analisis prasyarat. Adapun analisis prasyarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, uji normalitas data endgain. Langkah-langkahnya yaitu menentukan hipotesis, menentukan nilai alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, uji statistik, lalu menentukan kriteria pengujian hipotesis, lalu memberikan kesimpulan. Yang kedua, uji homogenitas varians data endgain. Uji homogenitas varians yaitu untuk mengetahui kelompok-kelompok yang dibandingkan merupakan kelompok-kelompok yang mempunyai varians yang homogen. Pengujian homogenitas yang digunakan pada tahap ini yaitu uji F atau Fisher. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. F hitung sama dengan varians terbesar dibagi varians terkecil. Adapun kriterianya sebagai berikut. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka kedua varians yang diuji homogen. Sedangkan jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka kedua varians yang diuji tidak homogen. Lalu ada uji T bebas. Apabila data hasil penelitian berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, maka dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu dengan uji T bebas. Dalam uji T ini, peneliti akan menganalisis menggunakan SPSS 20. Adapun langkah-langkah menghitung manual yang dapat dilakukan dalam menganalisis uji T bebas adalah sebagai berikut. Menentukan hipotesis, lalu menentukan nilai statistik uji, dan menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Lalu ada uji Mann-Whitney. Langkah-langkahnya yaitu merumuskan hipotesis, menentukan nilai uji statistik, menentukan nilai kritis, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka H0 diterima. Jika Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel, maka H0 ditolak. Lalu, yang terakhir memberikan kesimpulan. Nah, untuk menjawab rumusan masalah nomor 4, yaitu menggunakan angket untuk menampung serta menjaring respon siswa terhadap pembelajaran praktikum dengan dan tanpa menggunakan model pembelajaran eksempel non-eksempel. Angket yang digunakan adalah angket dengan skala Likert yang disajikan dalam tabel 9 berikut. Bentuk pertanyaan positif negatif. SS sangat setuju, S setuju, KR kurang, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Keterangan. Jawaban siswa yang telah dinilai akan dijumlahkan kemudian dirata-ratakan menggunakan rumus X dikali 1 dibagi N. Selanjutnya, siswa dari setiap kategori kemudian dihitung dengan menggunakan rumus P dikali JR per JS, di mana P yaitu persentase jawaban, JR jumlah siswa dengan respon sama, dan JS jumlah total siswa. Nah, ini kriteria angket. Dilihat dari presentasinya, lalu dimasukkan kira-kira mana kriteria di hasil presentasi tersebut. Lalu daftar pustaka. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan penjelasannya belum kurang dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.